Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Tidak ada dalam Al-Quran yang menyuruh umat Islam untuk membunuh dan menjadi pembunuh. Tidak ada di dalam hadis manapun yang mengajarkan, yang memerintahkan, yang menganjurkan, yang mewajibkan, yang menyunahkan umat Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh dan menjadi pembunuh. Tidak ada dalam kitab kuning manapun para imam, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ghazali yang menyuruh umat Islam untuk membunuh dan menjadi pembunuh. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, imam-imam yang lain tidak pernah menuliskan, mengajarkan umat Islam untuk membunuh dan menjadi pembunuh. Karena memang Nabi tidak ngajarin, karena memang Al-Quran tidak ngajarin. Kalau ada ayat dalam Al-Quran menyuruh membunuh, itu dalam situasi perang. Jadi dalam Al-Quran ini ada kata-kata atau ada ayat-ayat perang. Dimaksudkan untuk membangkitkan jiwa perang umat Islam, jiwa jihad umat Islam, agar bertempur sampai mati. Wallahi a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Allah sangat tahu siapa musuh-musuhmu, cukuplah Allah yang jadi pelindungmu, cukuplah Allah yang jadi penolongmu. Ketika musuh dalam medan perang banyak, bahkan sangat banyak, senjatanya kalah canggih, umat Islam sedikit dengan senjata pas-pasan, maka dipecutlah semangat umat Islam untuk bertempur sampai mati tanpa ragu untuk membunuh atau terbunuh. Karena memang kalau dalam perang itu, kalau tidak membunuh, ya terbunuh. Di luar perang, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjadi pembunuh atau membunuh. Kenapa? Karena sudah jelas ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad. Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berkata, Innama bu'istu liutammama makarimal akhlak, bahwa aku ini diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, untuk berdakwah Islam dengan akhlak. Sekarang saya mau tanya ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, apakah pembunuh manusia itu akhlak? Apakah pembunuh itu adalah orang-orang yang berakhlak? Tidak, Mas. Membunuh adalah perbuatan zalim. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Allah melaknat orang-orang yang membunuh. Si pembunuh, orang yang melakukan pembunuhan, adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi ini yang ngomong bahwa pembunuh merupakan bagian dari rahmatan lil alamin, siapa yang ngajak? Qurannya ayat berapa? Hadisnya riwayat siapa? Kitabnya imam siapa?
Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kalau sampai ada ustadz yang seperti ini, sesat dan menyesatkan. Kata Allah, oh, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmi. Itu banyak orang yang celaka akibat mulutnya, yang sesat dan menyesatkan sehingga mereka memikul dosa-dosa yang nyata di akhirat nanti. Dan mereka memikul dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Orang-orang seperti ini, kayak ustaz-ustaz seperti ini, ngomong asal jeplak, tidak jelas dasar hukumnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Akhirnya bikin kesesatan dan menyesatkan. Ustadz ini salah satu orang yang beragama gak pakai otak. Ya Bu, Ustadz tersebut merupakan salah satu orang yang beragama gak pakai otak. Coba Bapak Ibu perhatikan. Bagaimana jika kita naik motor gak pakai otak? Mau belok kanan, ratingnya malah yang kiri yang nyala. Mau belok kiri, rating kanan yang nyala. Akhirnya membuat kecelakaan bagi dirinya, juga bagi orang lain. Atau kita makan. Kalau kita makan gak berotak bagaimana? Tai kambing disangka coklat. Kira-kira enak enggak? Tai mencret disangka bubur lemu atau bubur ayam. Jijik bro. Tai kambing disangka sukro. Ini makan gak berotak. Tai gajah malah disangka tumpeng. Lah dimakan mampus, bukan sehat malah sakit. Orang lain makan di restoran, dia makan di tempat sampah. Ini ciri-ciri orang yang makan gak berotak. Atau misalkan Bapak Ibu kalau bikin makanan gak pakai otak gimana? Itu makanan enak atau kagak? Bikin kue, tepungnya diganti sama semen. Repot urusan. Dalam kehidupan ini, kita kalau nggak pakai otak, repot. Begitu pula dalam agama. Kalau beragama nggak pakai otak, repot. Coba perhatikan jejak digital yang dulu. Dulu Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini belum selesai dalam menjalankan Islam rahmatan lil alamin. Lah, ini orang gak pakai otak mas bro beragamanya. Ngomong seenake udah. Yang penting rame, yang penting banyak ketawa, yang penting duitnya ngalir, banyak yang ngundang. Asal pendengar terhibur. Hei bro, kalau Muhammad Rasulullah SAW belum selesai dalam menjalankan rahmatan lil alamin, sampai saat ini dunia ini dalam keadaan perang. Ada lagi Ustadz Adi Hidayat yang begitu mengeluk-elukan Anies Baswedan, sehingga nama Anies ini berasal dari kata Al-Quran, metode cocoklogi. Bagaimana caranya agar umat Islam ini bisa mendewa-dewakan si Anies Baswedan, memilih si Anies Baswedan, mengeluk-elukan si Anies Baswedan, mensuri tauladakan si Anies Baswedan, di tengah kinerjanya yang acak-acakan, berantakan, amburadul. Ketika prestasi kerja nggak bisa ditawarkan, maka mereka lagi-lagi menjadikan agama sebagai umpan agar kebusukan, kebobrokan, kemunafikan, kebodohan si Anies Baswedan dalam memimpin Jakarta tertutupi, tidak diingat oleh umat
Ini kan sebuah kebodohan. Siapa yang ngajarin? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ada yang berani bantah kinerja Anies Baswedan ini acak-acakan berantakan. Katakanlah yang benar itu benar, yang hak itu hak, jangan dicampur adukan. Seorang uar telah mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ini salah satu orang yang beragama tapi gak berotak. Agama dijadikan sebagai alat kebohongan untuk membohongi umat Islam, khususnya umat Islam di Jakarta. Tapi Allah tidak diam, Mas Bro. Allah Maha Adil. Lalu ada lagi, Mas Bro. Ustadz Hanan Attaqi yang mengatakan bahwa Siti Aisyah ini termasuk ke dalam wanita gaul. Kacau sudah. Bukannya menjaga kemuliaan istri Nabi, malah menjelek-jelekan istri Nabi dengan harapan umat bisa tertawa, umat bisa terhibur, umat bisa mengundang dia untuk keliling dari satu pengajian ke pengajian yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, tanpa peduli dia sudah menghina istri Nabi. Para penjual agama Allah, para penjual ayat-ayat Allah, ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Ini ciri agama, ciri orang yang beragama gak pakai otak. Lalu ada lagi Ustadz Effendi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini dulunya tersesat. Gak ngerti saya. Orang itu kalau sudah berilmu tinggi ya harusnya tahu diri. Orang itu kalau sudah berilmu tinggi ya harusnya sadar diri. Orang itu kalau sudah berilmu tinggi harusnya hati-hati. Orang itu kalau sudah berilmu tinggi harusnya berserah diri. Bukan malah jadi iblis, sok-sokan jadi Allah. Sok-sokan merasa berkuasa ketika jadi ustaz. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ustaz itu pilihan Allah. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ini ciri orang yang beragama gak berotak. Bukannya memuliakan agamanya, malah merendahkan agamanya dengan ceramah-ceramah yang berisi kebatilan, kebohongan, kemunafikan, dan kekafiran. Hanya demi alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Hanya demi dunia dan mereka merupakan masalah akhirat. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Lalu ada lagi Habib Rizik. Teriak-teriak Pancasila, pantat Cina, campur racun, Yesus, bidannya siapa, dalam duit ada PKI, nuduh Jokowi PKI, nuduh PDIP PKI. Tetapi dia mengiya karena nuduh cendana Nastain, mentuhankan cendana, mentuhankan Cikeas, mentuhankan Bakri, mentuhankan Kala yang menjadi pelindung dan penolongnya di kala dia kesusahan. Mati-matian, habis-habisan membela orang yang membayar dia. Ini ciri orang yang beragama tapi gak berotak. Akhirnya memilukan dan memalukan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi Allah balas tipuan mereka. Orang-orang yang beragama gak berotak, yang mereka itu menjadi musuh-musuh Allah yang nyata di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dalam orang-orang yang beragama gak berotak. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ustaz, lalu apakah arti yang sebenarnya dari rahmatan lil alamin?
ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rahmatan lil alamin itu adalah berkasih sayang dengan seluruh umat manusia. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, yang bertanya apakah arti dari rahmatan lil alamin, yaitu ibu harus jawab, bapak harus jawab, pemuda-pemudi sebangsa setanah air harus jawab, rahmatan lil alamin adalah berkasih sayang dengan seluruh makhluk alam semesta. Manusia, binatang, dan alam. Ustadz, dalilnya apa Ustadz? Dalilnya Ibu, Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Lalu ada 114 surat. Lalu dikumpulkan dalam 30 juz. Lalu ada 7 ayat yang merupakan inti sari Al-Quran. Induknya Al-Quran yaitu Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah ada kata atau kalimat yang dinamakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan, baca basmalah. Kita mau minum, baca basmalah. Kita mau menulis, baca basmalah. Kita mau naik mobil, baca basmalah. Kita mau apapun, baca basmalah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Basmalah itu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi yang Maha Penyayang. Jadi rahmat itu adalah kasih sayang. Allah ini Maha Rahmat, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka berkasih sayanglah dengan nama Allah di dunia ini. Dalam bahasa yang lain, kita ini harus saling asah, saling asih, saling asuh. Dalam bahasa yang lain, kita ini harus gotong royong. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dalam bahasa yang lain, harus saling ngaji rasa, harus saling ngaji diri, tidak boleh ngaji salah. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kita harus menjaga kebinekaan. Jadi basmalah ini, kalau kita saring, maka akan muncul istilah berbinekalah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkasih sayanglah dengan seluruh umat manusia. Berkasih sayanglah dengan seluruh rakyat Indonesia. Berbinekalah dengan seluruh rakyat Indonesia. Saling asah, saling asih, saling asih. Ini ajaran Islam yang pertama, yang nomor pertama. Jadi tidak ada dalam induk Al-Quran perintah untuk berperang. Tetapi sangat ada, dan memang benar-benar ada perintah untuk berkasih sayang dengan seluruh umat manusia demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bahasa lain dengan nama Allah. Bertemanlah demi mendapatkan keriduan Allah. Berkasih sayanglah demi mendapatkan keriduan Allah.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jika kamu ridho, maka Allah pun ridho. Jika kamu selalu menjalin kasih sayang dengan seluruh umat manusia, saling asah, saling asih, saling asuh, maka Allah akan mengasihi dan menyayangi. Asang akan mengasahmu, akan mengasihi, juga akan mengasuh. Bahasa yang lain, wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang jadi pelindung, cukuplah Allah yang jadi penolong. Kata Allah, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Surga dunia, juga surga akhirat. Akan mendapatkan kebahagiaan dunia, juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Inilah Islam yang sejati, yaitu Islam yang berkasih sayang demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Tidak ada ajaran untuk membunuh, tidak ada ajaran untuk menjadi pembunuh. Kalau ada orang yang ngomong, mau ustadz, mau kiai, mau ajaran, mau habaib, yang ngomong kalau orang Islam yang benar-benar itu adalah teroris, maka ustadz tersebut ustadz gak benar, kiai tersebut kiai gak benar, habib tersebut habib yang gak benar. Jauhi atau kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbuat kejahatan, karena menjadi teroris, menjadi pembunuh dan membunuh orang lain, bikin kerusakan dan permusuhan di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may